Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Reza Prasandika dari kelas Teknik Elektro E. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem PCM. Nah, untuk yang pertama, di sini ada diagram blok transmitter PCM. Bisa dilihat pada gambar ada LPF, sampler, quantizer, dan coder. Dimana yang pertama di sini ada sinyal input. Sinyal input akan masuk ke filtering. Di filtering akan di sampler. Nah, di sini dari LPF menuju sampler ini sinyalnya ini masih berbentuk pulsa ya. Masih berbentuk pulsa dan dari sampler akan diteruskan ke quantizer dan di sini sinyal-sinyalnya sudah berbentuk pump. Dan dari quantizer menuju coder, di sini sinyalnya sinyal pump yang terkuantisasi dan outputnya ini adalah deretan biner PCM berupa digital. Oh ya, dan inputnya adalah sinyal informasi analog. Jadi dari sinyal informasi analog input menuju LPF berupa menuju LPF dan dari LPF ke sampler. Dari LPF ke sampler berbentuk frekuensi pulsa. Dari sampler ke quantizer berbentuk sinyal pump yang belum terkuantisasi dan dari quantizer ke coder di sini bentuk sinyalnya sinyal pump yang terkuantisasi dan untuk output ini sinyalnya sinyal digital yang berupa deretan biner PCM. Yang pertama ada fungsi LPF, low pass filtering. Sinyal informasi masih bercampur dengan noise atau sinyal lain yang berfrekuensi lebih tinggi. Nah, di sini bisa dilihat sinyal input. Yang pertama ini sinyal input yang masih belum yang tercampur noise ini. Jadi sinyalnya masih berantakan atau masih kurang maksimal. Dan setelah masuk LPF, yaitu fungsinya untuk menghilangkan sinyal yang tidak diinginkan, dan sinyalnya output ini LPF dan sinyalnya sudah jernih tanpa noise. Yang berikutnya ada pencacahan atau sampling pada PCM. Sampling adalah proses pengambilan sampel pada setiap satuan waktu yang ditentukan. Sinyal output sampler disebut sinyal pump, pulse amplitude modulation. Berikutnya ada proses kuantisasi. Di sini terjadi pemberian level sampel. Jumlah level sampel sebanyak M, di mana M sama dengan 2 pangkat N dan N adalah banyak bit yang diminta. Misalnya N sama dengan 4, maka level kuantisasi adalah 16 yang berderet dari 0 sampai 15. Berikutnya adalah proses coding. Proses coding ini yaitu pengolahan sinyal pump. Sampel sinyal pump diberikan nilai atau level. Terus sinyal pump yang berupa analog akan dirubah menjadi sinyal PCM atau digital. Dan outputnya sendiri sinyal PCM berupa biner atau digital. Sampel sinyal yang masih berbentuk analog dirubah menjadi biner dengan urutan serial. Coder terdiri dari 2 blok utama yaitu AD, analog to digital converter, yang berfungsi untuk merubah sinyal analog menjadi biner, akan tetapi keluarannya masih dalam berbentuk paralel. Yang kedua, dibutuhkan blok kedua berupa PS, parallel to serial converter, agar aliran data biner menjadi serial. Dan di sini adalah contoh program MATLAB yang sudah saya buat. Di sini ada beberapa listing yang saya akan jelaskan dari proses CLC, close all, dan clear all. Ini untuk membersihkan layar ketika program di-run kembali atau akan diulang kembali, membersihkan program sebelumnya. Pembangkitan lamp variabel X dari 0 sampai 4
kali pi dengan step kenaikan sebesar 2 kali pi per n1. X sama dengan 0 bagi 2 pi per n1 bagi 4 kali pi, di mana n1 adalah banyaknya sampel yang diambil setiap periode. Di sini sebanding dengan time atau periode, sehingga 2 pi per n1 sama dengan 2 pi f, sehingga persamaan input sinyal analog adalah S sama dengan sin 0, S sama dengan 8 sin 2 pi per n1 dan seterusnya. Yang berikutnya, hasil dari plotting dapat digabungkan ke dalam suatu buah frame figur dengan perintah subplot 3,11 dan 3,12. Artinya dalam satu frame figur terdapat 3 hasil plotting, yang mana gambar ke-1 dalam frame tersebut adalah hasil plot dan gambar kedua hasil stem. Stem merupakan perintah untuk menampilkan deretan nilai fungsi waktu diskrit. Berikutnya perintah grid on untuk menampilkan garis-garis putus. Kisi, berikutnya title sinyal analog dan title sampling memberikan judul pada hasil plotting. Perintah X label time dan Y label amplitude memberikan judul setiap koordinat sum X dan sum Y. Yang berikutnya ada variable del, merupakan rumus interval kuantisasi. Nilai Vmax ditentukan sebesar 8 volt dan Pmin sebesar minus dari Vmax atau negatif 8 volt, sedangkan L adalah banyaknya level kuantisasi sama dengan 2 pangkat N, sehingga rentang level akan diproses nanti antara Vmin hingga Vmax dengan perbedaan step sebesar del, didefinisikan di variable part. Perintah berikutnya IND key quartis S part code menandakan adanya matriks IND dan key. Definisi ini diperlukan untuk proses perulangan perintah L1 length dan L2 length untuk menghitung jumlah elemen dari vektor IND dan key. Berikutnya, sama proses pengulangan, bila kondisi IND tidak sama dengan 0 atau if IND tidak sama dengan 0, maka nilai IND dikurangi 1, kemudian indeks I mengalami kenaikan nilai sebesar 1. Kondisi tersebut terus-menerus dilakukan hingga IND sama dengan 0 pada I sama dengan 1 sampai nilainya I1. Berikutnya, selama proses perulangan I sama dengan 1 sampai nilai I2 diberlakukan kondisi QI sama dengan Vmin ini, maka nilai QI terus diproses sama dengan Vmin tambah del bagi 2 seiring dengan kenaikan indeks I. Nilai-nilai terkuantisasi tersebut berada pada frame yang sama dengan sebelumnya, subplot 3, 1, 3. Berikutnya, figur agar frame figur sebelumnya juga muncul, sebab terdapat 2 frame figur dalam keseluruhan program ini. Berikutnya perintah code sama dengan DE2B IND left MSB mengkonversi bilangan desimal menjadi bilangan biner, yang mana nilai dari IND ini merupakan matriks pada proses sebelumnya, dan left MSB artinya digit yang disignifikasikan di kiri. Terus perintah for ini merupakan perulangan untuk suatu matriks di mana baris ke I dengan kolom ke J proses coded dan kode terus dilakukan seiring dengan kenaikan nilai variabel K dan kolom ke J hingga mencapai kolom ke N, lalu baru berganti barisnya. Lalu dibuat frame figur baru melalui perintah subplot 211, artinya terdapat 2 gambar plotting dalam frame figur ini dan hasil encoding ada di urutan pertama. Nilai kode diplot dengan step persegi, data digital, star code, kemudian batas sumbu diatur dengan eksis 0, 100, min 2, 3, yang artinya sumbu X min sama dengan 0, X max sama dengan 100, Y min sama dengan min 2, dan Y max sama dengan 3. Lalu perintah kun receive code n let coded per n merupakan matriks coded menjadi matriks count dengan ukuran baris sebanyak n dan kolom sebanyak length. Perintah index b2d count left MSB merubah nilai biner variabel count ke nilai desimal dengan nilai signifikan di kiri.
Nilai hasil demodulasi didapat dengan rumus Q sama dengan del kali indeks tambah V min tambah del per 2. Nilai ini diplot pada frame figur yang sama dengan sinyal encode di urutan kedua subplot 2, 1, 2. Dan ini adalah percobaan yang saya akan lakukan di listing ini. Saya akan memasukkan nilai N untuk N bit sistem PCM adalah 2 dan masukkan jumlah sampel dalam periode adalah 10. Dan sinyal yang keluar adalah seperti ini. Untuk bentuk sinyal analog seperti ini, sinyalnya menggelombang. Untuk sinyal sampling seperti ini bentuknya. Dan untuk sinyal kuantisasi seperti ini. Berikutnya ada sinyal encoded, bentuknya kurang lebih seperti ini, dan sinyal demodulated yang belum di encode, sinyalnya akan berbentuk seperti ini, kurang rapih juga. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.